Suku keduanya Anda masukkan dari apa yang sudah kita dapatkan. Tapi dengan catatan bahwa omega dikroskan dengan V aksen, V aksennya kita ambil gangguan atau V aksennya kita ambil sebagai order ke nol dari sini. Jadi yang saya crosskan dengan omega bukanlah V total secara seperti ini ya, tapi V gangguan ke nol saja. Jadi R0 dot. Jadi ini yang saya crosskan dengan omega. Dengan kata lain, trik kita untuk mensolve ini secara perturbatif adalah yang saya crosskan dengan omega adalah R0 dot, R0 aksen dot. Ya. Nah, R0 aksen kan cuma punya satu komponen saja, arah E3. Omega hanya punya dua komponen, arah E2 dan E3. Jadi kalau saya crosskan, E3 dengan E3 0, jadi tinggal E2 cross E3. Berarti hanyalah arah E1. Ini bisa lihat ini minus, berarti di sini ada minus langsung. Minus 2 2 omega G T sin alfa arah E1. Oke. Ini sama dengan minus G E3. Oke, jadi inilah persamaan yang sudah kita treat secara perturbatif. Kalau nggak seperti ini, maka Anda harus menaruh semua persamaan ini di sini, dan itu akan menjadi complicated, ya. Akan lebih sulit untuk di solve. Kita punya keuntungan karena kita bisa men-treat omeganya kecil, sehingga bisa kita ekspansikan. Oke, ini saya hapus. Anda lihat inilah persamaan vektor. Jadi untuk arah E1, saya punya persamaannya adalah ini dikurang ini sama dengan 0. Dengan kata lain, saya punya sama dengan 2 omega GT sin alfa. Ya, ini arah E1. Arah E2 Anda lihat cuman ini saja, tidak ada lagi. Arah E2 ya berarti saya punya Y aksen double dot sama dengan 0. Arah E3 ini sama dengan itu. Ya kan? Jadi kita punya 3 persamaan yang sederhana dari hasil perturbasi tersebut. Nah, Anda lihat, seandainya tidak ada efek Coriolis, maka suku pertama ini akan 0 ruas kanannya. Jadi X aksen double dot sama dengan 0, Y aksen double dot sama dengan 0. Ya kan? Sedangkan suku ini Z aksen double dot sama minus G, kalau saya integralkan 2 kali, saya punya fungsi minus GT kuadrat seperti ini, ya. Jadi solusi seperti ini seandainya tidak ada omega. Sekarang ada omega. Nah, ini Anda bisa integralkan secara mudah, ya. Saya hapus. Soal pertama, kalau Anda integralkan, X aksen dotnya, integral pertamanya apa?
Kan ditegalkan terhadap T, maka saya punya omega G T kuadrat sin alfa. Diintegralkan lagi terhadap T, jadi saya punya sepertiga omega G T pangkat 3 sinus alfa. Ya kan? Y aksen, ini kalau saya integralkan 2 kali, saya dapat ya apa? Ya ini kan kalau diintegralkan, ini tambah ini ya, tambah konstanta ya. Konstantanya itu adalah V0x ya. Ini adalah konstanta Y0 aksen plus V0y T gitu kan. Tapi karena kita tadi di awal sudah mengatakan bahwa ini adalah gerak jatuh bebas, maka V0 0 untuk arah X, Y maupun Z. Maka ini 0, ini 0. Dan Z-nya ini adalah solusi parabola biasa ya. A min setengah dt kuadrat plus V0 ZT ya kan, tapi V0 adalah 0, maka ini 0, ini 0, ini 0. Dan tentunya saya bisa men-set atau merescale Y0 aksennya sama dengan 0. Jadi Y0 ini kan adalah posisi awal arah sumbu Y. Kan sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Ya. Z itu ketinggian. Nah, saya bisa saja merescale posisi awal itu sebagai titik 0. Jadi, ini juga bisa saya set 0 ya. Jadi dengan kata lain ini 0. Ini adalah sepertiga omega G T pangkat 3 sinus alfa. Ini adalah sama H min setengah G T kuadrat. Ketika dia jatuh bebas, maka dia akan menyentuh tanah pada saat Z-nya sama dengan 0, ya kan? Jadi Z sama dengan 0, artinya T-nya itu didapatkan, kita tahu, ini elementary 2H per G. Ini waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah. Seandainya tidak ada efek Coriolis, maka ini selesai. Kita sudah dapat persamaan geraknya, kita sudah dapat waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanahnya. Tapi ada efek Coriolis. Kalau tidak ada efek Coriolis, maka suku ini 0, karena omeganya 0. Ya kan? Sekarang tidak 0. Artinya apa? Artinya di sini, kalau ini adalah sumbu Z, kalau saya jatuhkan sebuah objek dari cara jatuh bebas hanya pada arah sumbu Z, ya kan? Tentunya dia akan jatuh tepat di titik di mana dia harus jatuh. Arti gini, kalau saya hanya berikan percepatan arah sumbu Z, maka tentunya tidak akan ada pergeseran arah sumbu X maupun sumbu Y, ya kan? Nah, tapi akibat gaya Coriolis, maka ketika saya lepaskan dia jatuh, ada efek Coriolis sehingga ada defleksi. Dia jatuhnya tidak tepat di bawahnya, tapi bergeser. Berapa pergeserannya? Anda lihat, pergeseran bisa dihitung dengan memasukkan nilai T ini ke dalam situ. Ini sama dengan, berarti saya pangkatkan 3. Dengan kata lain, di sini langsung aja saya tulis ya, bahwa di sini ada omega per 3, ada G, ada di sini ada G, ada super G. Oke, bisa saya tulis seperti ini, 8 H3 per G pangkat setengah atau akar dikalikan sinus alfa. Apa ini? Ini adalah pergeseran pada arah sumbu X akibat adanya efek Coriolis tersebut. Jadi kalau tadi pada gambar di sini, bayangkan Anda adalah pengamat yang berdiri di permukaan tanah di sini. Anda mengamati gerak jatuh bebas suatu benda dari ketinggian H, ya. Oke.
E3 adalah arah ke atas Anda, arah E2 berarti arah ke sana, arah E1 ke sini. Ya. Ya. Artinya bagi bagi Anda ya arah E1 ke sini. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai angka-angka biar bisa jelas kelihatan secara secara konkret ya. Jadi kalau misalnya saya menjatuhkan partikel atau suatu bola dari ketinggian, katakanlah tadi hanya saya ambil 100 meter, 100 meter di atas permukaan tanah, oke? Lalu alfanya, alfanya ini berarti sudut apa? Sudut antara sumbu rotasi dengan dengan sumbu Z. Ini katakanlah 45 derajat. Atau pi per 3. Pi per 4 ya. Ya. Anda bisa masukkan ke sini, maka ada pergeseran delta X sebesar, ya kalau kita masukkan efek rotasi bumi itu, saya kebetulan tidak ada di catatan saya, tapi Anda bisa cek di Wikipedia ya, berapa besar rotasi bumi. Maka ini sekitar deviasinya pada arah sumbu X itu sekitar 16 mm. Cukup kecil. Dengan G segini ya, G-nya 9,8. Di alfanya segini, omeganya bisa ada cek di Wikipedia, A-nya segini, deviasi cukup kecil, 16 mm. Inilah kenapa di permukaan bumi efek Coriolis ini untuk objek-objek yang tidak terlalu besar ya, dan juga untuk jarak yang tidak terlalu besar, efek Coriolis ini ya secara praktis bisa diabaikan. Tapi ketika kita berbicara mengenai misalnya Anda yang menembakkan meriam, peluru meriam dengan rentang jarak yang cukup besar, atau misalnya Anda menembakkan misil antar benua, maka efek Coriolis ini tidak bisa diabaikan. Bisa jadi simpangannya bisa sekian kilometer. Ya. Dan kalau salah nembak, meleset itu berbahaya sekali. Ya kan? Anda inginnya sepresisi mungkin. Jadi ya ini kita perlu memperhitungkan efek Coriolis. Oke. Jadi mungkin contohnya ini saja yang bisa saya bahas. Anda bisa memperdalam dengan textbook. Dengan demikian maka pembahasan mengenai motion in non-inertial frame ini saya akhiri. Dan seperti biasa saya akan berikan PR. Saya hapus ya. Oke. PR-nya saya.
Yes. T. Oke, dua saja problemnya. Nomor satu, a projectile is fired due east from a point on Earth surface at a northern latitude alpha. Jadi alpha-nya sudut yang dibentuk antara E3 dan omega, with velocity v0 at an angle of inclination theta to the horizontal. Jadi kalau tadi kasusnya adalah jatuh bebas, ya, maka sekarang kasusnya adalah gerak peluru. Anda menembakkan meriam atau proyektil peluru pada arah timur dengan sudut inklinasi theta terhadap tanah. Jadi ada dua sudut di sini, sudut alfa dan sudut theta, ya. Jadi theta adalah sudut inklinasi terhadap tanah, alfa adalah sudut latitude atau sudut antara omega dan E3. Tunjukkan bahwa defleksinya itu diberikan oleh 4 V0 pangkat 3 per G dikali omega dikali sinus alfa dikali sinus kuadrat theta, sinus theta kuadrat dikali cos theta. Ya. Yang kedua, a bucket of water is spinning about its symmetry axis. Determine the shape of water in the bucket. Jadi kalau Anda bisa melakukan percobaan ini sebenarnya. Anda punya ember, embernya pegangannya Anda kaitkan dengan tali, ya. Anda isi penuh ember tersebut dengan air, lalu Anda putar, Anda rotasikan ember tersebut atau Anda putar sehingga talinya melinting. Setelah itu Anda lepaskan. Ketika Anda lepaskan, maka ember akan berotasi kembali ke titik equilibrium. Kalau Anda perhatikan permukaan air pada ember, permukaan air itu tidak akan tetap rata, tapi kan membentuk shape tertentu, membentuk suatu kurva tertentu atau bentuk geometri tertentu akibat perputarannya tersebut, ya kan? Artinya di sini ember tersebut adalah kerangka acuan non inersial. Anda bisa melihat dia berputar terhadap Anda yang diam, maka perputaran ini membuat adanya semacam gaya energi potensial efektif. Nah, tentukan bentuk permukaan air pada bucket, pada ember tersebut akibat rotasinya, ya kan? Tentunya permukaan air ini kan terbentuk sedemikian rupa sehingga energi potensialnya akan minimum. Nah, itu bisa Anda gunakan perspektif motion in non-inertial frame. Oke, dua saja. Terima kasih.